Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera semua. Kembali kita bertemu di dalam pembelajaran biologi. Eh, Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat semua, ya, tanpa kekurangan apapun. Kita berdoa, mudah-mudahan yang mungkin kurang sehat bisa segera sehat, ya, dan diangkat penyakitnya. Oke, hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang ekosistem, ya, tentang ekosistem. Ya, mungkin beberapa dari kalian sudah mengenal apakah itu yang disebut dengan ekosistem dan peranannya bagi kita semua sebagai makhluk makhluk hidup. Nah, ini adalah kompetisi dasar yang kalian harus kuasai, yaitu menganalisa komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Selanjutnya menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antara komponen ekosistem, nanti bisa berupa jaring-jaring makanan atau pada siklus biogeokimia. Nah, ini arah pembelajaran kita, nanti ada pengamatan, ya mungkin nanti pengamatan di lingkungan sekitar rumah kalian, menganalisa dan mempresentasikan dari apa yang kalian sudah amati melalui komponen ekosistem tersebut, dan atau juga pada aliran energi dan daur biogeokimia. Nah, selanjutnya ini adalah merupakan peta konsep, ya. Ini adalah susunan yang sederhana bahwa nanti ekosistem itu terdiri dari abiotik, ya, dan abiotik. Nanti ada abiotiknya berupa tanah, air dan sebagainya. Biotik juga demikian, ya, produsen, konsumen, pengurai sampai dengan terbentuklah jaring-jaring makanan. Oke, ini kita singkat saja ya, karena kita akan bahas di selanjutnya. Oke, ini adalah peta konsep kalian. Oke, selanjutnya, nah apa sih sebenarnya ekosistem tersebut ya? Jadi ekosistem itu merupakan suatu sistem ya, di mana terjadinya hubungan ya, atau bisa interaksi eh, yang saling tergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik itu yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup, ya. Nah, hubungan saling ketergantungan antara komponen ekosistem itu ya sangat terorganisir. Artinya ini akan tercipta suatu keseimbangan dalam suatu lingkungan, ya. Jadi setiap komponen itu akan memiliki makna khusus bagi komponen lainnya. Jadi berkaitan dengan abiotik dan abiotiknya. Nah, hubungan tersebut ini nanti berlangsung secara dinamis ya, sehingga terjadilah keseimbangan. Ini tadi yang Bapak sempat singgung ya, tentang keseimbangan lingkungan. Nah, untuk mempelajari ekosistem tersebut ya, ini yang disebut dengan ekologi ya. Jadi ekologi bisa juga pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan ya, lingkungan tidak hidupnya atau yang bisa dia sebut dengan abiotik. Nah, di pembelajaran ekosistem ini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimanakah bentuk-bentuk hubungan saling tergantungan tersebut ya antara komponen-komponen dari ekosistem. Pada materi ini kita juga akan membahas komponen ekosistemnya, terus juga ada interaksi antara komponen ekosistem, aliran energi, ya, piramida ekologi, produktivitas, ya, daur biokimia, ya, dan juga dinamika antar komunitas. Oke. Nah, selanjutnya, nah di dalam ekosistem tersebut juga ada yang disebut dengan komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini nanti kita bagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem komponennya adalah abiotik dan biotik. Nah, abiotik itu apa yang terdirinya? Terdiri dari komponen-komponen yang tak hidup, ya, misalnya pada air, tanah, udara atau oksigen, kelembapan dan suhu, ya, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Sedangkan komponen dari biotik, ya, daripada organisme hidup,
Ini terdiri dari produsen, ya, konsumen, detritivore, decomposer. Nah, nanti inilah yang akan membentuk suatu rantai makanan atau jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem, ya, suatu komunitas. Nah, komponen abiotik, ya, salah satunya ini misalnya tanah, ya. Tanah ini sebagai substrat atau tempat hidup organisme, ya. Kita tahu bahwa tanah ini nanti juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan, ya, unsur hara bagi makhluk hidup, ya. Dan juga kalau untuk hewan dan manusia misalnya tempat melakukan aktivitas hidupnya. Nah, tanah tersebut juga terbentuk karena proses destruktif, ya, artinya tanah itu terbentuk atas terjadinya pelapukan batuan atau juga pembusukan senyawa organik, ya. Selain proses destruktif, tanah juga terbentuk pada proses sintesis atau pembentukan mineral. Nah, komponen tanah yang paling utama itu adalah bahan-bahan mineral, ya, atau juga bahan-bahan organik, ya, ada air dan udara. Nah, tumbuhan nanti mengambil air dan garam-garam mineral dari dalam tanah, ya, untuk kebutuhan proses fotosintesisnya. Nah, sementara manusia dan hewan juga menggunakan tanah untuk keperluan-keperluannya. Ya, kalau manusia kita tahu untuk pemukiman, ya, terus ada pertanian, peternakan, sampai dengan kegiatan-kegiatan transportasinya. Nah, selanjutnya pada komponen abiotik juga ada air nih. Ya, air juga nantinya untuk melarutkan mineral dalam tanah sehingga nanti mudah diserap oleh akar-akar tumbuhan, ya, untuk nanti dijadikan sebagai bahan mikro atau makro elemen, ya, sebagai kebutuhan tubuhnya. Nah, di bagian tubuh kita juga, ya, tersusun atas 90%-nya adalah air, ya. Nah, jadi tubuh kita itu kebanyakan air, ya. Jadi memang harus ada airnya, ya, sebagai proses keseimbangan dalam tubuh. Dan air juga berperan untuk memainkan proses metabolisme, ya. Tadi untuk agar tubuh kita itu dalam kondisi homeostatis, ya, posisi yang seimbang. Nah, pada air juga ini mengandung senyawa, berbagai unsur-unsur senyawa, ya, yang bervariasi, misalnya ada kalsium, ya, amonium, ya, nitrat, ya, sampai dengan fosfat. Nah, jumlah pada unsur yang terkandung di dalam air juga tergantung pada kualitas udara dan tanah tersebut, ya, yang dilalui oleh air. Air dapat juga berubah wujud menjadi uap atau cairan juga atau juga sebagai es. Ya, tergantung pada suhu lingkungan di sekitarnya. Nah, volume air di bumi itu mencapai sekitar 1,4 apa namanya kilometer kubik, ya, dengan perincian hampir 97%-nya berupa air laut, ya, 2%-nya berupa gunung es di kutub, dan 0,75-nya adalah berupa air tawar. Jadi sangat sedikit sekali air tawar itu, ya. Air tawar itu bisa berupa air tanah, setu, ya, atau juga kali, ya, sungai, atau juga danau. Terus ada juga udara, ya, udara diperlukan untuk makhluk hidup bernafas, ya, kita tahu itu eee, merupakan sekumpulan dari gas-gas pembentuk daripada lapisan atmosfer, ya, yang menyelimuti dari bumi. Nah, udara sendiri mungkin kalian harus tahu bahwa oksigen itu tidak yang paling banyak, ya, dalam komponennya. Yang paling banyak itu di atmosfer, ya, adalah paling besar itu sekitar 78%-nya adalah nitrogen. Sedangkan oksigen itu hanya 20%-an, ya. Jadi sangat sedikit sekali dibandingkan dengan nitrogen. Ya, belum lagi misalnya ditambah dengan proses pencemaran udara, ya, mungkin nanti di dalam suatu daerah itu akan semakin sedikit. Ada lagi juga kelembapan dan suhu, ya, kelembapan dan suhu. Nah, kelembapan itu kan di suatu ekosistem, ya, dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan, ya. Kelembapan itu sangat
mempengaruhi daripada, pertumbuhan, tumbuhan. Nah, daerah dengan tingkat kelembapan berbeda ini ya akan menghasilkan ekosistem dengan komposisi tumbuhan yang juga berbeda. Nah, suhu juga sama ya, suhu juga itu kan merupakan derajat energi panas yang berasal dari radiasi, sinar, matahari ya. Nah, suhu itu nanti di suhu udara itu nanti di berbagai ekosistem akan juga berbeda ya, tergantung daripada, letak, garis lintang misalnya atau juga pada, ketinggian permukaan ya, nanti juga akan berbeda. Ya, pada umumnya, makhluk hidup itu bisa bertahan pada suhu lingkungan, 0 sampai 40 derajat celcius ya. Nah, biasanya nanti kalau, suhu rendah, eee, beberapa makhluk hidup bisa melakukan proses hibernasi ya, jadi nggak aktif. Ya, nanti bila, suhu kembali akan aktif kembali. Nah, itu merupakan bagian dari komponen abiotik. Selanjutnya ada cahaya ya, topografi dan iklim. Nah, cahaya sendiri ya kita tahu ini berasal dari sinar matahari. Ini merupakan energi primer ya, bagi ekosistem ya, bagi lingkungan, baik itu tumbuhan maupun hewan ya. Nah, sinar matahari merupakan juga sumber energi bagi, kehidupan di bumi. Nah, kita nggak kebayang misalnya kalau matahari itu tidak ada ya. Nah, di dalam ekosistem sendiri, energi itu dialirkan dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik lainnya, ya, dalam bentuk nanti transformasi energi, ya. Kita tahu bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, tapi bisa diubah dalam bentuk, yang lainnya. Nah, sebagian kecil sinar matahari yang mencapai permukaan bumi dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis dan diubah menjadi energi potensial dalam bentuk karbohidrat. Nah, topografi juga sama, ini perbedaan topografi akan mengakibatkan adanya intensitas cahaya ya, suhu dan curah hujan, yang nanti berbeda-beda di setiap, tempat. Nah, ini juga, topografi juga akan mempengaruhi dari, penyebaran ya suatu makhluk hidup. Ini nampak jelas pada penyebaran pada tumbuhan. Iklim juga termasuk dalam, komponen, abiotik. Ya, jadi terbentuk atas interaksi komponen abiotik ya, jadi macam-macam. Nah, makanya nanti ada skala mikro dan makro. Ini juga pada iklim juga berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah, bahkan pada tingkat populasi, hewan di suatu tempat, ya. Selanjutnya yang kedua dari komponen ekosistem yaitu biotik ya. Komponen biotik ini adalah komponen yang meliputi seluruh makhluk hidup di bumi ya. Jadi antara lain bisa berupa bakteri ya, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji ya, hewan invertebrata sampai dengan hewan vertebrata ya, termasuk juga pada manusia. Nah, berdasarkan segi, tingkat trofiknya ya atau pada nutrisinya, komponen, biotik ini nanti dibagi menjadi 2 yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Nah, komponen, selanjutnya ya ini sudah jelas di layar monitor bahwa nanti ada yang disebut dengan produsen ya, produsen. Produsen ini nanti adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik, ya. Jadi organisme autotrof ini, yaitu produsen ini termasuk yang autotrof ya, bisa berupa fotoautotrof atau kemoautotrof ya. Fotoautotrof itu artinya membuat makanannya atau mensintesis makanannya dengan bantuan dari sinar matahari, sedangkan kemo itu nantinya akan memanfaatkan dari hasil reaksi kimia. Nah, yang foto tersebut, foto autotrof, ini contohnya pada tumbuhan ya, tumbuhan hijau ya, atau juga alga atau prokaryotik fotosintetik ya. Sedangkan kemo ini nanti, jenis dari prokaryotik kemosintetik. Nah, kalau ngomongin prokaryotik berarti apa, termasuk pada kingdom Monera ya.
Nah, bisa kita lihat misalnya ini pada contohnya ada makroalga, ya Halmeda, Cyanobacteria, prokaryotik, fotosintetik. Nah, kalau yang kemonya misalnya Nitrosomonas ya. Jadi ini bisa dibagi. Nah, ini termasuk dari produsen. Selanjutnya ada konsumen. Nah, konsumen ini dia termasuk organisme yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi tidak bisa mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Dan dia memerlukan organisme lain ya. Jadi dia selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Nah, pada organisme heterotrof ini terbagi atas misalnya pada herbivora, ini biasa disebut dengan konsumen primer atau tingkat satu ya. Ini nanti mendapatkan zat organiknya dari produsen ya, dari tumbuhan, itu yang disebut dengan herbivora. Yang kedua ada karnivora ya. Karnivora ini yang disebut dengan konsumen sekunder atau tingkat 2. Jadi mendapat makanannya itu dari herbivora. Nah, terus ada juga lanjutnya ada karnivora yang lain ya. Jadi memakan karnivora yang lain ya, ini misalnya pada konsumen tersier atau tingkat 3 ya, atau juga yang bisa mendapatkan zat organik itu dari produsen dan konsumen atau yang biasa disebut dengan omnivora. Nah, ini bentuk dari konsumen. Nah, selanjutnya ada detritivore dan decomposer ya. Detritivore ini adalah organisme yang membantu dalam penghancuran secara mekanik sampah ya, sampah-sampah organik sebelum mengalami proses secara kimia ya. Dan decomposer sendiri menguraikan zat-zat dari bahan-bahan kimia menjadi bahan organik. Jadi decomposer itu bisa berupa mikroorganisme yang menguraikan zat organik sisa-sisa dari tumbuhan ya. Nah, ini contohnya pada detritivore misalnya rayap ya, tripang, kluwing dan sebagainya. Terus kalau decomposer ada bakteri ya, ada juga jamur ya dalam proses penghancuran sampah. Nah, dalam bentuk interaksinya pada komponen ekosistem ya, ini antara lain ada yang disebut dengan interaksi antar komponen abiotik ya. Jadi komponen abiotik ini dapat mempengaruhi dari komponen abiotik lainnya. Contohnya misalnya proses penguapan pada air laut ini dipengaruhi oleh banyaknya intensitas matahari ya yang ada. Jadi proses evaporasi atau penguapan ya itu sangat tergantung daripada intensitas dari sinar matahari. Jadi semakin banyak intensitas matahari ya semakin banyak pula terjadinya evaporasi. Nah, pada saat terjadinya evaporasi atau penguapan nanti terbentuklah awan ya. Nanti ini yang disebut dengan siklus air ya, yang terjadinya proses hujan ya. Itu yang disebut dengan interaksi antara komponen abiotik. Nah, terus interaksi antara komponen abiotik dan biotiknya juga ada, yaitu bagaimana komponen abiotik itu dapat mempengaruhi dari komponen biotik dalam ekosistem ya. Nah, kita ambil contoh misalnya pada tumbuhan. Ya, tumbuhan ini sangat tergantung pada tanah ya. Dia memerlukan zat hara dan unsur hara dari tanah sehingga nantinya bisa tumbuh dan berkembang ya dalam proses fotosintesis ya. Nah, interaksi antar komponen biotik juga bisa terjadi ya. Ini bisa interaksi intraspesifik ya dan interaksi intraspesifik ya. Jadi kalau intraspesifik itu terjadi hubungan atau interaksi antara individu dalam satu spesies, dalam satu jenis. Sedangkan interspesifik ini interaksinya terjadi dalam spesies yang berbeda, jenis yang berbeda. Nah, ini contohnya adalah interaksi pada koloni rayap, koloni rayap, terus terdapat bagian kerja pada
jenis lebah ya, bagian ratu, prajurit, dan, para pekerjanya. Sedangkan interaksi interspesifik ini, nah, terjadi pada, macamnya misalnya pada predasi ya, terus ada kompetisi, ada yang, simbiosis. Nah, ini yang nantinya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, ya mudah-mudahan, kalian pahami, eee penjelasan tersebut ya, sehingga nanti bisa kalian, pelajari ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan, eee, bermanfaat untuk kalian, dan yang bila belum mengerti bisa, menghubungi Pak Hadi lagi ya melalui WA ya. Sampai jumpa, dalam pertemuan berikutnya.